Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 Sistem Manajemen K3 yang beranggotakan saya sendiri Ahmad Muardan, saya Rina Livianur Asifa, saya Zulfa Halida, saya Midatun Nisa, saya Kamila, saya Salsabila Arifah, saya Mutia Bekri Hasana, saya Yasifa Hyati. Saya Pedro Argentino. Kali ini kami akan melakukan praktik job safety analysis di salah satu usaha mebel atau pengrajin kayu yang ada di Kota Banjarbaru. Selamat menyaksikan. Industri mebel adalah industri yang mengolah bahan baku atau bahan setengah jadi menjadi produk jadi. Sebagai industri yang bergerak di bidang mebel, terdapat beberapa mesin yang digunakan untuk mendukung produktivitas serta dapat mendukung dalam memajukan kesejahteraan masyarakat. Tahapan-tahapan yang dilakukan dalam pembuatan produk mebel, yang pertama ialah mengambil dan mengangkat bahan yang diantar oleh supplier kayu ke tempat pembuatan dan dilakukan pemotongan kayu. Adapun yang menjadi bahan pokok dalam pembuatan produk mebel yaitu menggunakan kayu tungkai. Pemotongan kayu menggunakan mesin kirkel. Risiko yang terjadi ialah kesusupan serpihan kayu yang dapat menimbulkan rasa nyeri dan infeksi terjadi akibat para pekerja tidak menggunakan alat pelindung tangan saat mengangkat kayu. Pada level ini severity-nya berada pada moderate dan probability-nya ialah likely pada level 4. Saran untuk para pekerja untuk selalu memakai sarung tangan khusus kayu saat mengangkat kayu. Setelah memotong kayu yang digunakan untuk dipakai dalam pembuatan produk mebel, selanjutnya ialah menghaluskan pinggiran kayu menggunakan mesin ketam. Tujuannya untuk membentuk setiap sisi kayu menjadi lebih halus dan mudah untuk disatukan. Pada proses menghaluskan pinggiran kayu menggunakan mesin ketam, potensi bahaya yang dapat terjadi ialah suara bising dari mesin ketam, hingga menyebabkan risiko gangguan pendengaran akibat bunyi mesin yang begitu nyaring. Hal tersebut terjadi akibat pekerja tidak menggunakan alat pelindung telinga. Pada metrik risiko, severity-nya berada pada moderate dan probability-nya berada pada likely di level risiko 4, sehingga disarankan kepada para pekerja untuk selalu menggunakan alat penutup telinga seperti earplugs saat menghaluskan pinggiran kayu menggunakan mesin ketam. Setelah menghaluskan pinggiran kayu menggunakan mesin ketam, kemudian kayu dipahat pada beberapa bagian kayu untuk dijadikan tempat memasukkan paku menggunakan alat pahat. Fungsinya ialah untuk merekatkan komponen dan struktur kayu. Potensi bahaya terjadi pada saat pemukulan palu karena adanya kontak langsung dengan alat-alat yang berpotensi bahaya, yaitu paku dan juga palu. Proses terjadinya risiko karena pekerja tidak menggunakan alat pelindung tangan saat proses pemahatan untuk tempat memasukkan paku dengan menggunakan palu. Pada metrik risiko, severity-nya berada pada tingkat minor dan probability-nya berada pada tingkat possible pada level 2, dan saran kepada para pekerja ialah menggunakan alat pelindung tangan yaitu sarung tangan untuk melakukan proses pemahatan guna menghindari terjadinya lecet atau luka pada tangan. Cara efektif selanjutnya, selain merekatkan kayu dengan menggunakan paku yang dipahat pada sisi-sisinya, untuk memberikan ketahanan lebih, kayu yang sudah direkatkan menggunakan kayu direkatkan kembali dengan menggunakan lem kayu dan paku, sehingga mampu memberikan proteksi ganda agar produk mebel menjadi lebih awet. Potensi bahaya berada pada lem karena dapat mengganggu pernapasan dan penciuman karena mencium bau lem. Hal tersebut dapat terjadi karena para pekerja tidak menggunakan masker pada saat melakukan pelekatan potongan kayu dengan menggunakan lem. Pada matriks risiko, tingkat severity berada pada tingkat moderate dan probability-nya ada pada tingkat likely di level 4, sehingga saran untuk para pekerja ialah menggunakan masker saat melekatkan potongan kayu dengan menggunakan lem. Setelah komponen potongan kayu yang sudah disusun serta direkatkan dengan paku dan lem, langkah selanjutnya ialah membersihkan komponen kayu dari serat-serat kasar yang dapat menyebabkan risiko tangan terluka dengan menggunakan mesin ketam agar struktur kayu menjadi lebih halus dan aman untuk digunakan. Potensi bahaya yang dapat terjadi ialah pada serbuk kayu, karena pada serbuk kayu dapat berpotensi mata perih karena serbuk kayu yang berterbangan. Hal tersebut dapat terjadi ketika pekerja tidak menggunakan kacamata atau alat pelindung diri yang berguna untuk melindungi mata. Pada matriks risiko, severity berada pada tingkat moderate dan probability berada pada tingkat likely di level 4, sehingga disarankan untuk para pekerja wajib menggunakan kacamata pekerja saat
mesin digunakan. Tahap penghalusan selanjutnya ialah melakukan pengamplasan halus menggunakan mesin gerindra untuk membentuk struktur kayu yang diinginkan agar dapat menyesuaikan motif dan bentuk produk mebel yang ingin dibuat. Potensi yang dapat terjadi ialah luka pada bagian tangan atau jari karena terkena tekstur kasar pada amplas saat pengamplasan menggunakan mesin gerinda. Hal tersebut dapat terjadi saat proses pengamplasan menggunakan mesin tidak menggunakan alat pelindung tangan. Pada matriks risiko, severity berada pada tingkat moderate dan probability berada pada tingkat unlikely di level 2. Saran kepada para pekerja ialah menggunakan alat pelindung tangan untuk melakukan pengamplasan pada saat menggunakan mesin gerinda. Setelah selesai melaksanakan proses penghalusan yang cukup panjang, langkah berikutnya ialah menyatukan potongan-potongan kayu menjadi lemari buku dengan memanfaatkan mesin bobok kayu atau mesin pemahat kayu. Peran mesin di sini mampu memudahkan para pekerja dalam merangkai produk mebel menjadi rapi, serta sesuai dengan ukuran yang ditentukan tanpa harus mengeluarkan energi lebih dalam pembentukannya. Potensi bahaya yang dapat terjadi ialah luka pada bagian tangan atau jari karena tertusuk paku atau terkena pisau pada mesin bor bobok kayu. Hal tersebut dapat terjadi ketika para pekerja pada saat proses pembobokan dengan menggunakan mesin tidak menggunakan sarung tangan khusus. Pada matriks risiko, severity pada tingkat moderate serta probability berada pada tingkat very likely di level risiko 5. Saran kepada para pekerja ialah meletakkan tulisan pemberitahuan atau briefing kepada para pekerja agar berhati-hati dalam menggunakan mesin bor bobok kayu serta paku dan palu. Langkah terakhir dalam pembuatan produk mebel lemari buku ialah menggabungkan atau merakit seluruh komponen yang sudah diproses, kemudian membentuk serta menyusun produk serta dibersihkan dari debu kayu, sisa pemotongan, dan pengamplasan agar dapat digunakan oleh pelanggan setelah produk telah selesai. Sentuhan terakhir dalam pembuatan produk mebel lemari buku ialah mengoleskan pelitur pada lemari yang sudah jadi dengan menggunakan cairan berbahan solar atau pertalite. Fungsinya, pengolesan pelitur ini dilakukan agar produk mebel dapat menonjolkan warna aslinya sehingga memberikan kesan keindahan bagi produk dan warna menjadi lebih cerah serta mampu memikat para konsumen yang membutuhkan furnitur berbahan dasar kayu. Potensi bahaya dapat terjadi pada kulit dan menyebabkan iritasi karena tangan terkena cairan pelitur. Hal tersebut terjadi ketika pekerja tidak menggunakan sarung tangan ketika mengaplikasikan cairan pelitur pada lemari. Pada matriks risiko, severity berada tingkat minor dan probability berada pada tingkat possible di level 2. Serta saran kepada para pekerja ialah wajib menggunakan sarung tangan saat melaksanakan pemolesan pelitur pada lemari. Melalui praktek pengamatan job safety analysis memberikan kami pandangan bahwasanya pentingnya menomorsatukan kesehatan, keamanan, dan keselamatan bagi para pekerja. Karena hal tersebut sudah menjadi keseharian untuk mendapatkan penghasilan. Peran masyarakat untuk memiliki pengetahuan pentingnya mengimplementasikan kesehatan dan keselamatan kerja di lingkungan kerja sehingga mampu mencegah terjadinya kecelakaan dalam bekerja. Serta pentingnya memahami tingkat bahaya dan resiko dalam bekerja sehingga meningkatkan rasa kewaspadaan untuk derajat kesehatan yang optimal bagi seluruh pekerja.